Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Losinta. Dan tentunya ketemu lagi bersama saya Rosa di program kesayangannya kalian, yaitu Gembok Generasi Muda Lombok, yang tentunya loyal, cerdas, dan penuh inspirasi. Dan tentunya kita bakalan konsisten untuk menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif sebagai inspirasi bagi Sobat Losinta yang menyaksikan Gembok tentunya. Kita sudah menghadirkan banyak sekali talenta-talenta luar biasa di Lombok ini ya. Ada musisi, ada juga kemarin kita menghadirkan Putri Mandalika, ada juga beberapa talent yang luar biasa. Dan tidak hanya seni musik, kita juga akan menghadirkan pegiat seni di bidang yang lain tentunya. Dan kali ini kita akan mengulik dan membahas tentang seni rupa bersama pakar-pakarnya dong tentunya ya. Makanya untuk Sobat Losinta jangan lupa like dan subscribe Gembok ya di channel YouTube Losinta Entertainment. Tayang setiap hari Sabtu pukul 17.00. Dan jangan lupa komen juga dong ya untuk Sobat Losinta. Baik, dan siapakah gerangan guest star kita untuk hari ini spesial banget ya. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau interview bersama guest star kita di Gembok, saya kasih pantun dulu deh untuk Sobat Losinta ya. Pantunnya apa? Dengerin nih Sobat Losinta ya. Oke, ada apa hujan turun hari ini? Ada burung di atas genteng. Ada siapa di Gembok kali ini? Siapa yo? Ada Bang Indra dan Bang Has, pelukis ganteng. Yeay. Luar biasa. Halo Bang Indra, Bang Has, apa kabar hari ini? Hai, baik-baik saja. Luar biasa ya. Gimana kesibukannya sehari-hari nih Bang Has dan juga Bang Indra? Terima kasih kesempatan keduanya. Iya. Masih seperti biasa kesibukannya mengajar dan kadang-kadang melukis kalau ada waktu luang. Gimana kalau Bang Has? Kesibukannya sehari-hari? Persis sama dengan Bang Indra. Untuk sementara ini kegiatan di sekolah dan kegiatan yang lainnya masih tetap ilustrator. Oke, baik ya, kita kasih informasi buat Sobat Losinta bahwa kedua pelukis kita ini tidak hanya sebagai pelukis ya, tapi kesehariannya Bang Has ini mengajar sebagai guru di SD 2 Kota Raja ya. Oke, tepatnya sebagai wali kelas ya. Wow, luar biasa. Kalau Bang Indra ini mengajar di SMAN 2 Selong ya. Iya, tentunya mengajar seni budaya. Baik. Dan tentunya ini saya rasa kalau di sekolah ini keduanya pasti bakal jadi guru idola ya. Seperti itu ya, pasti banyak yang ngefans nih anak-anak muridnya. Gimana Bang Indra? Apalagi kalau mengajar anak SMA ya. Kalau seni budaya itu membosankan berarti itu kriminal. Terus gimana? Gurunya. Jadi ya kalau pelajaran seni budaya kan lebih rileks, lebih santai. Pasti gampang untuk disenangin. Iya. Tergantung kita juga bagaimana cara biar lebih menarik perhatian, biar kita nyebar virus bahwa seni itu indah. Wow, kebayang gak sih Kak, saya kalau misalnya jadi murid terus punya guru yang kayak begini sih kayaknya sih bakal betah ya, gak ada alasan buat bolos. Kalau Bang Has gimana? Pasti jadi guru idolanya anak-anak nih, apalagi anak kecil suka menggambar nih biasanya ya. Pastinya sih, sebagian dari anak-anak biasanya kan kita di lingkup SD itu kita harus juga bisa menyesuaikan diri menyelam ke dunia anak-anak gitu. Jadinya sepintas juga gitu kita harus bagaimana membentuk diri seperti anak-anak, itu yang membuat mereka ceria kemudian membuat mereka nyaman. Oke, gitu. Salah satu faktor yang menjadikan kami sebagai guru favorit adalah bagaimana kita juga beradaptasi berperilaku seperti mereka. Oke, aku mau dong jadi muridnya ya. Oke, kita tadi udah ngomongin kesibukan sehari-hari ya, mengajar tentunya. Kalau kita ngomong, kita tarik ke belakang lagi nih ya, pasti backgroundnya sebagai seniman, ini dipelajari otodidak atau memang sekolah seni? Kalau untuk Bang Indra sendiri gimana?
Kalau saya kebetulan ngambil jurusan seni rupa waktu kuliah, jadinya akademis. Berarti secara akademis ya. Kalau Bang Has otodidak atau akademis juga seperti Bang Indra? Otodidak, non akademis ya. Kebetulan berangkat dari hobi, kesukaan menggambar dulunya, akhirnya ketemu dengan teman-teman yang memang akademisi seni rupa. Salah satu contoh Bang Indra dulu ketemu gitu, akhirnya di satu komunitas belajar banyak dan menggeluti itu menjadi profesi sampingan. Wow, berarti ini yang hebat ya, yang otodidak ya, luar biasa. Tapi saya rasa kedua-duanya otodidak maupun sekolah seni itu kalau tidak ada bakat nggak bisa ya. Oke, ini kalau misalnya menemukan bakat bahwa saya ini passionnya di dunia melukis dan seni rupa deh, itu kira-kira kapan menemukan passionnya? Kalau saya berangkat dari sekolah dasar dulu, memang awalnya melihat salah satu maestro pelukis lah di salah satu desa dulu. Jadi berangkat dari sana loh, keren banget gitu kan. Akhirnya dari kesukaan itu mencoba, akhirnya nyaman gitu menjadi salah satu hobi. Kemudian kebanyakan aktivitas di rumah maupun di sekolah itu menggambar. Nah dari sana akhirnya terus, awalnya sih dulu berangkat ingin melanjutkan studi setelah SMA itu ingin ke Universitas Seni yang ada di Jogja isi. Tetapi karena pertimbangan satu dan lain hal ya akhirnya nggak tercapai. Tapi alhamdulillah dengan kita bertemu dengan teman-teman kayak Bang Indra begini, kita mendapatkan ada banyak ilmu pengetahuan tentang seni rupa gitu. Jadi walaupun otodidak tetapi alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmunya melalui teman-teman seni yang memang akademisi gitu. Oke, kalau Bang Indra kayak gimana nih? Ketemu passionnya dulu waktu SMP kayaknya. Pertama lihat dari guru seni, lihat karya-karyanya, meniru objek atau melukis, ada karya contohnya tuh kok keren sekali. Setelah dicoba-coba dan setelah waktu mencoba itu nggak terasa menghabiskan waktu yang banyak. Berarti kita nyaman di sana, kita menikmatinya di sana. Berarti itu mungkin udah ketemulah jalan ninja saya. Iya, jalan ninja ya. Dari SMP lanjut ke SMA jadi teman favorit kalau pelajaran seni. Wow. Semuanya minta digambarin. Iya. Iya, saya juga minta dibuatin tugas matematika, fisika. Berarti ini saling tukar tugas ya. Seperti itu. Baik, ini jadi menemukan passion tuh memang luar biasa ya, menyenangkan kalau kita bisa menggeluti sesuatu yang memang benar-benar menjadi passion kita tentunya ya. Baik, dan dengan passionnya ini kedua bintang tamu kita ini juga sudah meraih prestasi yang gak main-main loh ya. Ini adalah salah satu prestasinya, yaitu Bang Has ini juara 3 dari lomba komik nasional dari Kemendikbud ya. Oke. Iya, diralat juara 2 tepatnya. Juara 2 komik nasional Kemendikbud. Bang Indra? Juara 3. Juara 3-nya. Oke. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Iya. Berarti barengan berangkatnya ya? Barengan, kalau itu kita berangkat berdua dulu di tahun 2018. Diselenggarakan, kemudian di tahun berikutnya sendiri gitu. 2019 dia sendiri juara berapa? Juara 2. Juara 2. Wow, luar biasa ya. Ini gak main-main. Dan selain itu juga ada pernah mengikuti pameran bersama karya Basuki Abdullah ya. Ini adalah salah satu maestro seni ya, maestro pelukis di Indonesia. Coba dong bisa diceritakan sedikit dong tentang ini ya, tentang lomba komik nasional yang Kemendikbud ini. Gimana sih awalnya bisa berkecimpung dan mengikuti lomba ini sampai akhirnya bisa menang? Bisa diceritakan sedikit aja ya. Oke. Kebetulan sih karena memang kita berangkat dari dunia seni rupa, kebiasaan kami kan melukis di atas media kanvas dulunya, tetapi kadangkala kami mencoba di atas kertas medianya. Akhirnya terbiasa kita membuat karikatur dan lain sebagainya, ilustrasi-ilustrasi sederhana. Ada rekomendasi kebetulan dari paman mengikuti lomba pembuatan komik. Jadi untuk bahan pembelajaran, komik pembelajaran. Akhirnya karena kami juga di sisi lain selain suka melukis, menggambar di atas media kertas, akhirnya tertarik begitu. Setelah melihat brosur lombanya, loh ini kok menarik gitu kan. Apalagi tidak lepas dari dunia seni rupa. Akhirnya saya hubungi Bang Indra, akhirnya ya saling koordinasi gitu.
saya dengan karya saya sendiri. Kebetulan Bang Indra juga tertarik waktu itu. Akhirnya kami mencoba. Kebetulan Paman itu juga sebagai ilustrator dan penulis, kami bertiga. Dan alhamdulillah di waktu pengumumannya itu kami berdua yang lolos waktu itu. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi itu melukis atau menggambar komik ya, berarti komik yang bercerita tentunya ya dengan storyline-nya mungkin untuk pendidikan ya. Untuk bahan pembelajaran. Oke. Temanya untuk pembelajaran SD. Oke. Saya tambahkan dikit. Oke, boleh. Ternyata ajang-ajang event itu meskipun penyelenggaranya di Jakarta, tapi kan open call sifatnya atau terbuka. Siapapun dan dimanapun jika berminat, jika punya potensi bisa ikut. Oke. Yang penting dapat informasinya, terus kita bisa ikut serta dan punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan hadiah atau mendapatkan piala atau mendapatkan penghargaan. Itu terbuka untuk semua orang di Nusantara ini. Wow, keren sih ya. Iya, ini tadi ngomong-ngomong kita ngomongin masalah komik ya. Sebenarnya kan di dalam seni rupa itu sendiri kan ada berbagai macam aliran ya. Ada aliran seni lukis pun dia alirannya banyak. Ada yang karikatur ya. Selain itu ada yang alirannya kontemporer mungkin ya. Iya, abstrak realis, juga. Naturalis. Sebenarnya untuk Bang Indra dan Bang Has ini cenderungnya lebih ke aliran mana sih? Apakah komik seperti yang tadi atau mungkin lebih cenderung ke aliran lukis yang lain mungkin? Kita pisahkan antara komik dan lukisan. Itu bukan satu kamar. Itu di beda kamar. Kalau komik mungkin ketika kita mencoba sesuatu yang baru, itu tidak jauh meskipun tidak jauh tekniknya teknik seni rupa, tapi kita mencobalah hal baru untuk membuat komik, menyampaikan karena kita dulu suka baca komik, pengenlah kita mencoba membuat komik dan ternyata lumayan lah hasilnya. Kemudian kalau di lukisan itu kita bebas lah memilih untuk mengambil aliran yang mana. Kalau kita nyamannya abstrak, hanya mencoret-coret, tidak mau meniru bentuk atau meniru figur atau malas mencampur warna misalnya, kita bisa memilih abstrak. Ada juga yang realis atau orang yang suka melukis alam, berarti alirannya naturalisme. Ya. Okay. Kalau saya kebetulan larinya ke kontemporer. Kontemporer ya. Seperti apa? Kita bisa menggabungkan antara semua aliran, melukis objek dengan realis, bisa dicampurkan ke ekspresif, bisa dicampurkan ke naturalisme, bahkan abstrak. Itu sangat tidak terbatas. Karena kontemporer itu kan aliran kekinian yang tidak dibatasi oleh media apapun atau jenis apapun. Lebih condong ke kontemporer larinya. Oke, kontemporer berarti ya. Kalau Bang Has lebih cenderung kemana sih aliran seni lukisnya? Kalau seni lukis mungkin di sini karena memang berangkat dari hal-hal maksudnya melihat objek itu langsung begitu, saya lebih tertarik ke aliran realis. Realis ya. Bahkan ke depannya itu bercita-cita ingin menjadi pelukis hyperrealis namanya. Yang betul-betul nyata seperti objek sesungguhnya. Jadi kita melukis objek lukisan itu ya seperti nampak pada sesungguhnya gitu. Wow. Jerawatnya kelihatan kalau gitu, seperti itu. Berarti enggak seperti Photoshop ya, beda ya. Beda lagi. Saya mau dong ya kapan-kapan nanti jadi model lukisannya, boleh dong ya. Sobat Losinta kita dilukis nih nanti ya. Oke, ditunggu ya karyanya. Oke, ngomong-ngomong masalah karya lukis ya, saya pengen lihat dong satu karya lukis dari Bang Has dan juga Bang Indra. Mungkin bisa ditunjukkan kepada Sobat Losinta juga ya contoh karyanya, dan sekarang bisa kita lihat di sini, tapi nanti untuk Sobat Losinta yang ada di rumah nanti akan kita tunjukkan lewat video tentunya ya. Tapi setelah yang satu ini kita break dulu karena sebentar lagi di wilayah Selong dan sekitarnya akan berkumandang azan asar, dan kita akan kembali setelah selesai kumandang azan asar. We'll be right back. Alright Sobat Losinta, kembali lagi di Gembok Generasi Muda Lombok. Yeay. Tentunya yang loyal, cerdas dan penuh inspirasi. Dan tadi kita sudah break karena azan asar. Sekarang kita kembali lagi dan masih bersama dua pelukis ganteng kita di sini, ada Bang Indra dan juga Bang Has. Yeay. Baik, dan tadi kita terakhir ngomongin masalah karya ya, masalah
lukisan. Jadi saya pengen lihat nih, spill dong satu aja lukisan yang bisa kita bahas di sini dan juga bisa diperlihatkan tentunya untuk Sobat Losinta yang menyaksikan tentunya Gembok kali ini. Dan nanti untuk Sobat Losinta nanti bisa melihat atau menyaksikan lukisan ini secara full, nanti akan ditayangkan oleh tim editing kita ya. Jadi silahkan, yang mana dulu nih, siapa dulu? Bang Indra. Oke. Yang tema budaya. Oke. Mungkin nanti bisa diperjelas ya. Oke. Jadi saya tertarik sama yang ini nih. Ada sebuah lukisan di sini, gambarnya ada seorang perempuan dengan busana tradisional Sasak membawa beberapa makanan di dalam baki ya, sepertinya itu ada berbagai jenis makanan, ada mulai dari buah-buahan dan juga ada ini kayaknya makanan modern ya, fast food, ada hamburger, ada French fries ya sepertinya di situ. Ada apa lagi Bang Indra? Oke. Ya. Itu aja kayaknya. Iya, modern yang disisipin sama tradisional yang disisipin sama makanan-makanan modern. Oke, itu yang pertama kali menarik perhatian saya karena ini backgroundnya kan ada seorang perempuan menggunakan pakaian tradisional, membawa makanan khas yang tradisional kan seperti buah-buahan itu tradisional lah ya. Disisipi dengan ada berbagai jenis itu makanan fast food yang ini notabene dia modern dong ya. Ini kira-kira maksud dari lukisan ini apa ya? Memadukan antara hal yang modern dan juga tradisional. Gimana sih konsepnya nih? Konsepnya itu tentang budaya kita hari ini sebetulnya. Saya ngambil objek perempuan Sasak meskipun tidak anatominya tidak utuh, tapi cukup mencerminkan bahwa itu perempuan yang sedang membawa hidangan yang biasa kita temukan di pengantenan, acara pengantenan. Itu kan hal tradisional banget. Terus saya padukan dengan mensisipi ada burger, ada kentang, ya gitulah. Konsepnya bahwa budaya kita hari ini mau nggak mau itu akan disisipi oleh budaya-budaya asing dari luar. Sekarang bagaimana kita cara mengatasinya aja. Tidak harus menolak, tapi bagaimana kita bisa berbaur tanpa menghilangkan ciri khas jati kita. Diri ya. Oke. Ya, hal semacam itu menjadi konsep lukisan ini. Berarti makna ya yang dalam lukisan ini kurang lebih seperti itu ya. Iya. Tentang hal-hal modern yang mau tidak mau harus kita hadapi ya, apalagi di zaman sekarang kayak kalau modernisasi itu memang suatu kebutuhan, tapi tetap harus mengutamakan jati diri kita jangan sampai hilang. Seperti itu Bang Indra. Inspirasinya dari mana? Dari yang kita lihat seharian kayak pengantin, baju adat. Saya tertarik sama perempuan Sasak lah. Oke. Gedang beliknya dengan apa namanya? Baju khasnya, bukan gedang belik, tapi baju khasnya dan lain sebagainya. Itu yang membuat tertarik lah untuk mengambil itu. Oke. Ini ada judulnya nggak lukisannya? Hidangan hari ini. Judulnya. Hidangan hari ini. Wow. Iya. Oke. Iya. Dan ini prosesnya berapa lama sih untuk menjadi sebuah lukisan di lukisan ini? Kira-kira prosesnya kalau lukisan berapa lama? Ini 3 sampai 4 hari. Oke, di media kanvas. Di media kanvas, oil on kanvas, cat minyak di atas kanvas. Luar biasa ya. Ini salah satu lukisan dari Bang Indra, masih banyak ya lukisan yang lain. Mungkin kalau mau lihat lukisannya Bang Indra yang lain mungkin bisa di ini ya, di platform lain atau di YouTube mungkin ada yang dimasukkan. Ada di YouTube sama Instagram mungkin. Oke, coba di spill dong ya, YouTube-nya apa, IG-nya apa, silahkan dong. Instagram indrawardana_88. YouTube-nya pun Indrawardana 88. Oke. Kalau Bang Has, ini YouTube sama ininya IG-nya ada nggak? Ada. Oke, pasti ada dong ya. Silahkan yang pengen lihat karyanya Bang Has juga di mana nih Bang Has? Di channel YouTube Has, tapi kalau di channel YouTube agak kurang, tapi di IG mungkin nanti. Lebih banyak di sana tersedia, silahkan diikuti Has_art gitu. Oke. Tapi kalau saya brandingnya untuk kesenian. Kalau ini brandingnya untuk yang galau-galau kayaknya di Instagram. Wow. Hati gitu mungkin karena ini ya status juga kan, kalau Bang Indra sudah ini ya, sudah berkeluarga. Kalau Bang Has kan masih ini ya, single dan available ya. Oke. Kita lewati saja. Oke. Silahkan lukisannya. Kalau Bang Has ini lebih ke ini ya kayaknya komik ya.
Jadi ada juga karya seni berupa lukisan, tapi saya lebih contoh karena sudah terwakili oleh Bang Indra, mungkin di sini akan saya tunjukkan salah satu contoh komik. Iya. Nah, jadi ini saya buat sekitar tahun di awal-awal pertengahan Corona. Ya. Oke. Covid ya. Ya, Covid. Covid-19 Jadi ya. ini kebetulan konten ini memang terselenggara, memang ada salah satu percetakan yang menyelenggarakan sayembara waktu itu lomba. Dan kebetulan itu yang menjadi inspirasi tidak hanya bukan panggilan lomba, tetapi di sini karena kita bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan itu untuk kemanusiaan gitu. Jadi saya rasa kalau media pembelajaran itu khususnya kami di dunia pendidikan itu untuk menyampaikan suatu maksud, suatu tujuan itu lebih efektif menggunakan media gambar seperti ini. Salah satu contohnya adalah komik dan cergam. Jadi apalagi di sini sasarannya adalah anak-anak sekolah dasar, kemudian di sekolah menengah, kayaknya mereka lebih tertarik. Iya. Jadi tampilannya beda dengan buku-buku tekstualis biasa itu. Kemudian ini bagaimana di dalam komik ini menyampaikan bahwa kita waktu itu kan ada di pertengahan tahun itu di awal memuncaknya virus COVID itu, waktu itu kita harus PSBB ya, kita ya social distancing itu. Pembatasan sosial. Iya, pembatasan sosial, pokoknya social distancing itu menjaga jarak. Jadi bagaimana di sini salah satu penerbit di Jawa itu menyelenggarakan sayembara komik ini karena bisa dibagikan, di-share secara daring, online, komik ini rencananya untuk menyampaikan ke dunia pendidikan khususnya pada para pelajar gitu. Jadi kalau dengan konsep itu biasanya anak-anak sering bosan lah. Tapi kalau kita sajikan dengan gambar akan unik gitu. Iya, kalau belajar melalui media pembelajaran berbentuk gambar, apalagi komik itu akan jauh lebih menarik ya tentunya. Berarti pesan inti dari komik ini ingin disampaikan apa? Jadi waktu itu protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan, social distancingnya, kemudian bagaimana di sini mereka jangan pesimis menghadapi COVID waktu itu. Kemudian ya patuh terhadap apapun instruksi dari pemerintah. Iya, berarti ini membantu program pemerintah juga ya. Iya, tepat sekali, Mbak. Prosesnya berapa lama untuk komik ini? Ya tergantung berapa halaman. Nanti biasanya kalau mau mencapai 100 halaman itu kan biasanya kalau kita merangkap dua sekaligus di sana profesi penulis dan ilustratornya bisa jadi itu hampir 3-4 bulanan. Wow, lama ya? Iya, lumayan. Karena mungkin di dunia komik itu untuk pembuatannya itu beda dengan lukisan. Jadi kita harus merancang bagaimana storyline-nya, kemudian menentukan panelnya, kemudian belum coloringnya, belum lagi outline gambarnya, pokoknya dan seterusnya. Mungkin lebih riuh ya. Tapi mana sih sebenarnya lebih riuh? Misalnya melukis biasa atau di media kanvas ya, atau menggambar komik, mana yang lebih sulit atau lebih riuh menurutnya? Menurut saya dulu atau ya? Menurut keduanya dong ya. Mungkin kalau di sini ya kalau kita misalnya kalau melukis idealis itu kita lebih kerumitan atau kesulitannya itu mungkin memikirkan konsep ide-idenya itu. Jadi supaya sesuai dengan keinginan kita dengan tema apa yang ingin kita lukis itu kita harus membayangkan gimana loh bentuk konsep objeknya yang kita tuangkan di atas kanvas. Kemudian di komik itu sendiri juga tidak kalah rumit dan sulitnya. Jadi kita di sana harus pertama konsep sudah ada, ide cerita sudah ada, tetapi bagaimana cara kita menampilkan visualisasinya di dalam media gambar. Nah setelah itu banyak proses yang harus dilewati. Belum lagi storyline-nya juga ya. Berarti pokoknya intinya kedua-duanya memiliki kesulitan masing-masing lah ya, tergantung kita sukanya yang mana. Mungkin seperti itu ya. Oke, gimana Mas Indra? Ya kalau lukisan kan ekspresinya kita. Tapi kalau komik itu ada step by stepnya, ada yang harus kita ngikutin aturan mainnya. Kalau lukisan kan terserah kita, mau bebas aja ya. Iya, mau jadinya kapan atau nggak diselesaikan tuh nggak apa-apa. Oke, itu dia ya sedikit tentang karya. Dan kita mungkin lebih ngomongin masalah ini ya, apresiasi mungkin ya untuk di dunia seni rupa ya, khususnya di Lombok
Timur ini sendiri. Kan kalau misalnya untuk seni musik ini kan kalau misalnya mau menunjukkan karya itu bisa melalui konser musik kan banyak ya. Cara untuk menunjukkan karya bisa juga berkarya melalui YouTube ya. Atau banyak banget lah cara-cara untuk bisa menunjukkan karya. Kalau untuk pegiat seni rupa ini cara untuk menunjukkan karya biasanya lewat pameran-pameran lukisan ya. Gimana sih iklim dunia seni rupa di Lombok Timur itu seperti apa iklimnya? Pergerakan pergerakannya. Seni rupa Lombok Timur itu paling aktif mungkin di Lombok Timur. Saya bisa menjamin perkataan saya karena di sini banyak komunitasnya, banyak pelakunya, banyak sekali kegiatan-kegiatan kesenian, entah itu sanggar ataupun komunitas yang bergerak di setiap konsep mereka. Misalnya di komunitas seni waktu, mereka tetap membuat melukis on the spot di tempat-tempat pariwisata. Sekaligus kita jalan-jalan, sekaligus kita mempromosikan tempat wisata, sekaligus kita melukis, menghasilkan karya. Itu hampir di beberapa tempat sudah terjadi. Dan kita mengadakan pameran juga. Cuma sayangnya kalau tempat yang representatif untuk pameran di Lombok Timur itu ini nggak ada. Kalau dari pemerintah, ruang-ruang publik pemerintah itu nggak ada. Galeri-galeri seni seperti apa? Galeri di Lombok Timur nggak ada. Nggak ada, oke. Cuman bisa sih kalau terselenggara jika kita membuat sendiri panelnya atau kerja sama hotel atau bungalow atau villa. Itu bisa karena sempat terjadi kemarin di TT Batu. 2 minggu lalu ada pameran Mindscape namanya, itu lumayan berhasil lah menurut saya. Iya. Itu kerjasama dengan hotel meskipun tempat ruang pamernya sedikit mungkin seruangan ini, tapi itu bisa mengakomodir banyak karya berdekatan terlalu padat. Tapi itu bisa terjadi karena seperti tadi iklim di sini bagus pergerakannya. Cuman kita masih nunggu juga apresiasi dari pemerintah mungkin. Barangkali melalui acara ini mendengarkan bahwa ada loh perupa-perupa di Lombok Timur ini banyak sekali. Yang tentunya berpotensi ya, yang bagus-bagus ya. Semoga dibuatkan galeri lah untuk Sobat Losinta, kita berharap bersama-sama ya, semoga ada dari pemerintahan yang menonton tayangan Gembok kita dan bisa mewujudkan impian para pegiat seni rupa ya di sini. Mungkin harapannya untuk pemerintah apa saja sih? Selain galeri ini apa aja harapannya untuk pemerintah dari Kabupaten Lombok Timur? Kegiatan-kegiatan untuk generasi muda lah, ada SD, SMP, SMA itu selain kan ada lomba FPLS 2N namanya, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu berjenjang dari kabupaten, provinsi, sekolah, kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Kita hanya bergerak pada saat lomba itu ada. Padahal jika pemerintah mau mengakomodir kegiatan-kegiatan itu bisa diselenggarakan jauh sebelum lomba. Jadinya mereka sudah siap dari mental, dari jam terbang. Jika pemerintah menyelenggarakan event-event kecil-kecilan di kabupaten. Berarti ini istilahnya pemanasannya dulu lah ya, diperbanyak eventnya mungkin ya. Entah itu dari SD, SMP, SMA itu. Mereka bersemangat. Cuman kita kayaknya kurang mewadahi mereka. Iya, berarti harus lebih banyak lagi wadah ya. Baik, itu mungkin harapannya dan semoga bisa terwujud ya untuk harapan dari semua pegiat seni Lombok Timur. Amin ya rabbal alamin ya. Kita juga pengen melihat nih Sobat Losinta, seni rupa di Lombok Timur juga maju. Dan tentunya kita juga membahas masalah tadi tentang apresiasi dari seni rupa atau seni lukisnya sendiri ya. Kita juga akan membahas beberapa nih. Mungkin kalau misalnya di dunia seni ini apa sih yang kira-kira penting banget nih untuk Sobat Losinta tahu kalau pengen belajar melukis atau seni rupa ya, bisa menghubungi siapa gitu atau ke sanggar siapa gitu. Mungkin ada Sobat Losinta yang punya bakat nih untuk melukis tapi bingung gimana harus mengasah, kan kalau bakat tanpa diasah nggak bisa ya. Jadi kira-kira bisa dikasih tahu nggak untuk Sobat Losinta di mana bisa belajar seni lukis secara lebih ini ya, lebih dalam gitu? Ya, saya wakili. Mungkin ditambahin nanti. Di Lombok Timur ini ada banyak komunitas lah, bisa saya sebutkan. Ada Sanggar Lukis Bruga, ada
seni waktu, ada komunitas senina, itu perupa, ada komunitas arus ide, ada komunitas naluri. Itu 5 komunitas yang bergerak aktif. Cuman kalau misalkan tingkat TK, PAUD ataupun SD itu sifatnya butuh pendampingan khusus lah. Ada sanggar arus ide itu di lokasinya di samping Porda. Nama pembinanya Bu Maimanah Amini. Di situ untuk kursus lah istilahnya. Ada berbayarnya per bulan berapa, tapi dijamin gambarnya akan top. Sedangkan kalau untuk jenjang SMP, SMA atau kuliah atau tidak kuliah atau usia berapapun lah, kalau mau punya hobi menggambar misalnya, itu bisa gabung aja di komunitas-komunitas. Kita punya kegiatan, nanti kita saling sama-sama belajar lah. Misalkan kita belajar dari nol lah, menggambar apa, melukis ini dengan media apapun kita belajar. Jadinya nanti dengan kita berkumpul, otomatis ilmu itu akan tersebar. Itu ya untuk Sobat Losinta yang mungkin ingin belajar seni rupa lebih jauh lagi, bisa menghubungi sanggar-sanggar seni yang sudah disebutkan tadi ya, atau bisa langsung menghubungi narasumber kita di sini, ada Bang Indra dan juga Bang Has ya. Dan saya pengen ngobrol lebih panjang lagi Sobat Losinta, tapi tentunya kita punya waktu yang sangat terbatas di sini, dan tentunya mungkin untuk obrolan lebih lanjutnya bisa kita spill nanti kapan-kapan ya, waktu yang lebih santai tentunya ya. Terima kasih Bang Indra dan juga Bang Has sudah hadir di sini memberi inspirasi untuk Sobat Losinta tetap berkarya dan tetap semangat tentunya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Iya. Losinta. Iya, benar banget. Baik Sobat Losinta, itu dia obrolan-obrolan kita bersama kedua pelukis kita yang luar biasa, ada Bang Has dan juga Bang Indra. Tentunya untuk Sobat Losinta jangan lupa saksikan Gembok edisi ke-7 ini ya. Tentunya di channel YouTube kesayangan kalian di Losinta Entertainment, tayang setiap hari Sabtu di pukul 17.00. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalian juga boleh komen kira-kira siapa nih bintang tamu Gembok berikutnya yang bisa kami hadirkan untuk Sobat Losinta. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel YouTube Losinta Entertainment. Akhirnya saya harus pamit undur diri dulu dari Gembok hari ini, generasi muda Lombok tentunya yang loyal, cerdas dan penuh inspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.